atau sering kita singkat dengan MFK, saya rasa teman-teman di Puskesmas itu sudah mulai paham. Ya, karena ini memang hal yang baru di bab 1 ini, tapi saya rasa beberapa teman-teman di Puskesmas ini sudah melaksanakan. Cuman kadang-kadang bingung, apa ya, benar nggak ini, benar nggak ini. Nah, ini yang akan kita lihat bersama-sama nanti. Nah, di 1.4 ngomongin MFK ini yaitu terkait dengan di kriteria 1.4.1 mengatakan bahwasanya disusun dan diterapkan program MFK yang meliputi manajemen keselamatan dan keamanan fasilitas, kemudian manajemen bahan berbahaya beracun atau bisa disebut dengan B3, kemudian juga ada limbah B3 sampai dengan limbah B3-nya, ya. Jadi bagaimana menyimpan, mengelola, dan ketika dia menjadi limbah, bagaimana penanganannya. Kemudian nanti manajemen kedaruratan dan bencana. Saya rasa ini sudah dilaksanakan di Puskesmas. Udah ada bagaimana nanti dibikin titik kumpul, kan? Kalau ada gempa, sudah mulai simulasi dan sebagainya. Itu sudah dilakukan oleh teman-teman kita di Puskesmas. Kemudian juga nanti manajemen pengamanan kebakaran. Itu juga sudah ada, ketersediaan apa, ya, dan sebagainya itu juga sudah ada tersedia di Puskesmas. Nah, kemudian manajemen alat kesehatan, ada alatnya, ada pemeliharaan alatnya seperti apa. Nah, ini yang nanti akan kita lihat, ya. Terusnya adalah manajemen utilitas dan pendidikan terkait MFK. Nanti kita lihat pendidikan yang seperti apa diharapkan di sini. Apakah harus pelatihan kemana atau apa? Ada nanti penilaiannya di sini kita lihat. Nah, Bapak dan Ibu, di pokok pikiran 1.4.1 mengatakan bahwasanya Puskesmas mempunyai kewajiban untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan bangunan, kemudian sarana, peralatan, dan menyediakan lingkungan yang aman bagi pengguna layanan dan pengunjung serta petugas dan masyarakat termasuk pasien yang keterbatasan fisik, ya, diberikan akses untuk memperoleh layanan. Nah, saya melihat ketika akreditasi ini dilaksanakan, Puskesmas mulai berlomba-lomba memperbaiki fisiknya, benar? Sampai bagaimana memperbaiki akses untuk pasien dengan keterbatasan fisik. Bagaimana jalur kursi roda, ya, bagaimana ketika ada pasien keterbatasan fisik, lansia, ada rel pegangan tangan di toilet dan sebagainya. Ini yang salah satu, kalau menurut saya kalau dibilang akreditasi itu beban, tapi inilah dampak baiknya terhadap akreditasi. Penyediaan sarana yang aman bagi pasien, terutama yang keterbatasan fisik. Kemudian pemenuhan kemudahan keamanan bagi orang dengan keterbatasan fisik ini tadi. Ada ram, ada kursi roda, ada handrail dan lain-lain yang harus dilakukan. Nah, kemudian Puskesmas juga menyusun dan menerapkan program MFK untuk menyediakan lingkungan yang aman bagi pengguna layanan, pengunjung, petugas dan masyarakat yang ada di wilayah kerjanya. Ya, ini yang dilakukan. Kemudian program MFK perlu disusun setiap tahun dan diterapkan. Kita lihat di sini, program MFK ini adalah, ini tadi Bapak dan Ibu, mulai dari keselamatan dan keamanan fasilitas, kemudian bahan berbahaya dan beracun B3 serta limbahnya, kemudian kedaruratan bencana, pengamanan kebakaran, peralatan kesehatan, utilitas, dan terakhir kita harapkan di sini ada pendidikan dan pelatihan yang dilakukan terkait dengan program MFK ini. Ada orang yang terlatih, sehingga memang MFK ini memang bisa diterapkan karena ada hal-hal teknis di dalam sini yang harus dilaksanakan ketika MFK ini dilaksanakan, diterapkan di Puskesmas. Nah, ini program-program MFK yang ada di Puskesmas. Nah, untuk 1.4.1 elemen penilaiannya itu ada 4, di mana terdapat petugas yang bertanggung jawab dalam MFK, kemudian tersedia program serta diterapkan setiap tahun berdasarkan identifikasi risiko. Karena memang program MFK ini banyak diambil dari identifikasi risiko yang telah ditetapkan di Puskesmas, ya. Kemungkinan pasien terjatuh, kemungkinan pasien terjadinya bencana, kemungkinan apa, itu identifikasi risiko yang dilakukan. Sehingga dia menetapkan orang yang bertanggung jawab. Haruskah orang tersendiri? Nanti kita lihat, kadang-kadang di Puskesmas kan 4L-nya jalan. Lo lagi, dan lo lagi. Ya, kadang-kadang kita kasihan ada teman-teman di Puskesmas. Nah, ada hal, siapa penanggung jawabnya? Boleh digabung. Nanti Bapak dan Ibu bisa melihat di manajemen sumber daya. Ada hal-hal yang memang itu bisa dilakukan satu orang menggaungi dua pelaksanaan kegiatan seperti ini. Kemudian, Puskesmas
mudah dan aman bagi pengguna layanan yang dengan keterbatasan fisik. Ya, nanti akan dilihat di observasi dan kita akan melakukan wawancara apakah memang ini sudah aman atau tidak terhadap pelaksanaan sarana prasarana ini. Ya, kemudian dilakukan identifikasi terhadap area-area berisiko yang ada di puskesmas. Ini yang masih lemah di teman-teman kita di puskesmas. Kadang-kadang nggak tahu benar nggak sih ini bisa mengakibatkan satu kayak keset aja tuh di depan kamar mandi masih dikasih yang pakai kain terus licin, itu kan bikin pasien gampang terjatuh apalagi pasien lansia dan sebagainya. Nah ini yang insting untuk melihat resiko-resiko itu yang masih lemah di kita, di teman-teman kita di puskesmas. Nah kemudian dilakukan evaluasi dan tindak lanjut selama 3 bulan triwulan terhadap pelaksanaan program MFK ini. Ini yang memang dilakukan monitoring evaluasi apakah MFK ini sudah dilaksanakan dengan baik atau belum. Nah, kita masuk ke standar kriteria 1.4.2 di mana dikatakan puskesmas merencanakan dan melaksanakan manajemen keselamatan dan keamanan fasilitasnya. Kita lihat Bapak dan Ibu di sini, di pokok pikirannya bahwasanya manajemen keselamatan dan keamanan itu dirancang untuk mencegah terjadinya cedera, ya, pada pengguna layanan, pengunjung, petugas dan masyarakat seperti ini contoh ya yang sering terjadi nih, tertusuk jarum, tertimpa bangunan, gedung roboh dan tersengat listrik. Ini yang nggak pernah terpikirkan oleh teman-teman kita di puskesmas. Padahal resiko-resiko ini banyak banget terjadi. Kadang-kadang juga udah terjadi pun mereka nggak ngeh, sudah tertusuk jarum didiemin aja. Padahal banyak banget resiko penyakit akibat ketika dia tertusuk jarum dan sebagainya ketika dia memberikan pelayanan. Ini yang harus kita tekankan. Kenapa MFK ini penting? Kemudian manajemen keselamatan keamanan perlu dilaksanakan untuk mencegah terjadinya termasuk kekerasan fisik yang mungkin didapat oleh teman-teman kita memberikan pelayanan di puskesmas. Benar nggak Bapak dan Ibu? Banting-banting meja, sering dipukul, ya sering kita dengar kemarin pada saat pandemi gara-gara rebutan oksigen, petugas kesehatan dipukul. Itu kan kekerasan fisik yang didapat oleh petugas kesehatan. Kemudian seperti penculikan bayi juga ya, pencurian, kemudian kekerasan lainnya kepada petugas. Nah, kemudian manajemen keselamatan pasien ini didukung oleh sarana anggaran yang fasilitas yang memadai seperti penyediaan CCTV. Alhamdulillah sekarang tuh puskesmas sudah punya CCTV, ya, Bapak dan Ibu. Kemudian ada alarm, ada APAR ya, kemudian alur evakuasi, titik kumpul, rambu-rambu mengenai keselamatan dan tanda-tanda pintu darurat sebagainya. Ya, bagaimana exit kalau terjadi ada kebakaran dan sebagainya. Kemudian area risiko dan keamanan kekerasan fisik perlu diidentifikasi, harus dibikin peta risiko di mana yang paling berisiko. Seperti kalau kekerasan fisik itu yang paling banyak risikonya di mana? Di pendaftaran, ya. Kemudian di IGD, ya, di stasi gawat darurat itu paling banyak kemungkinan petugas kita kena tabok sama pasien. Ya, nah ini yang perlu dia harusnya tahu di mana nih yang kemungkinan terjadi kekerasan fisik. Kemudian pemberian tanda pengenal untuk pengunjung pada saat kerja alih, kemudian upaya untuk menyediakan lingkungan yang aman. Itu juga perlu kita lakukan. Kemudian kode darurat, minimal ada 2 kode darurat yang perlu dipahami oleh teman-teman di puskesmas. Kode BU dan kode red. Ya, Bapak dan Ibu. Mungkin yang kode red itu udah banyak nih sekarang, udah bagus. Kode blue yang masih minim. Ya, saya terus terang kemarin kami sempat bimtek ya ke puskesmas di sini di Kota Batam, di terpencil ini, nyebrang lagi di sini ke belakang Padang. Mereka saat terima survei itu mereka simulasi kode blue. Yang kita membayangkan seluruh petugas kesehatan paham bagaimana melakukan kode blue. Apa yang dilakukan ketika ada pasien dengan gagal jantung henti nafas. Nah ini yang harus ditekankan, ada 2 kode-kode darurat yang minimal mereka harus laksanakan di puskesmas. Kemudian dilakukan inspeksi fasilitas untuk menjamin keamanan dan keselamatan. Fasilitas yang ada harus terjamin aman ya untuk semua petugas yang ada. Kemudian apabila terdapat renovasi dipastikan menggunakan tidak mengganggu pelayanan dan mencegah terjadinya infeksi. Ini nanti bekerja sama dengan tim PPI. Ada namanya Infection Control Risk Assessment terkait dengan konstruksi. Ketika ada konstruksi bangunan, bagaimana debu tidak terjadi, bagaimana ditutup. Ada multidisiplin yang dilibatkan di sana
ketika dilakukan renovasi. Nah, ini yang mungkin teman-teman kita belum ngeh. Saya pernah ke puskesmas Bapak dan Ibu, pasien lagi duduk di pelayanan, samping kiri, samping kanan lagi ngecat dan melakukan renovasi. Kebayangkan pasiennya sudah ispa, ada debu berterbangan, nambah penyakit lagi, itu ketemu loh ketika seperti itu ya. Mudah-mudahan di tempat wilayah Bapak dan Ibu nggak ada kayak gitu ya, atau nggak ada bedanya? Oh, nggak ada bedanya. Oke, kita lihat alamat penilaiannya. Iya teman-teman, kita nggak ngeh gitu loh ya. Kita lihat alamat penilaiannya. Dilakukan identifikasi terhadap pengunjung, petugas, dan kerja ahli daya atau outsourcing tadi untuk melihat keamanan. Kita identifikasi benar nggak orang-orang ini yang ada bekerja di puskesmas. Kemudian dilakukan inspeksi secara berkala, meliputi bangunan, sarana, prasarana. Ini yang memang kurang wise juga. Ketika misalnya mati air, mati listrik, apa yang dilakukan? Gensetnya pun tidak berfungsi dengan baik. Ya, saya pernah lihat teman-teman puskesmas bawa air Bapak dan Ibu, pasien di pelayanan gigi. Bayangkan lagi buka gigi, terus tiba-tiba airnya mati. Nah, ini kan kenapa pentingnya sarana prasarana. Kemudian simulasi kodrat tadi, kodrat sama kod blue. Itu disuruh mereka simulasi. Ya. Nah, kemudian dilakukan pemantauan terhadap pekerja konstruksi dan pengelolaan limbah domestik terkait dengan keamanan dan pencegahan infeksi tadi. Berarti bekerja sama dengan tim PPI terkait dengan infection control, risk assessment terkait dengan konstruksi. Ya. Selanjutnya di 1.4.3, ini kita ngomongin B3 Bapak dan Ibu. Bagaimana inventarisasi, pengolahan, penyimpanan, penggunaan ketika dia sudah menjadi limbah seperti apa. Harusnya ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Ada aturan terhadap LH. Bagaimana limbah B3 ini dikelola. Paling sering ini ketemu. B3-nya tidak disimpan dengan baik, tidak diberi label, ya, ditaruh di IGD, kemudian ditaruh di ruangan. Saya sering melihat kadang-kadang yang paling banyak itu biasanya di mana Bapak dan Ibu? Di laboratorium, ya, di farmasi. Tapi penyimpanannya nggak layak, mungkin tertumpah dan sebagainya. Itu yang paling sering kita temukan ketika kita datang ke puskesmas. Nah, ini pokok pikirannya. B3 dan diidentifikasi dan dikendalikan dengan aman, ya. Jadi kita pastikan letaknya di mana, diberi label penyimpanannya yang aman. Kemudian WHO telah mengidentifikasi serta limbah dengan kategori sebagai berikut. Ada infeksius, ada patologis, anatomi, farmasi, bahan kimia, logam berat, ya, kontainer, ketekanan benda tajam, ya, banyak yang diidentifikasi. Dan itu ada di puskesmas, ya, bukan yang nggak ada, tapi pengelolaannya kadang-kadang belum sesuai dengan standar. Kemudian puskesmas menginventarisasi B3 tadi, meliputi di lokasinya diletakkan di mana aja nih, ya, jumlahnya berapa, disimpannya seperti apa, perlu dimutakhirkan jika ada perubahan tempat penyimpanan, ya. Dan kemudian pengelolaan limbah B3 itu sesuai dengan standar, mulai pemilahan, pengwadahan, penyimpanan, dan penampungan sementara ketika itu sudah menjadi limbah. Nah, dalam pengelolaan B3 dapat bekerja sama dengan pihak ketiga ketika untuk pembuangan limbahnya. Nah, tersedia juga IPAL. Nah, sebenarnya untuk pengelolaan limbah B3 ini juga bekerja sama dengan tim PPI terkait apa? Ketika ada tumpahan B3 di puskesmas, teman-teman puskesmas harus punya apa Bapak dan Ibu? Spill kit B3, khusus B3. Jadi di puskesmas itu ada dua spill kitnya. Spill kit terkait dengan B3, spill kit terkait dengan tumpahan infeksius. Ya, jadi ada tumpahan darah, tumpahan muntah pasien dan sebagainya. Jadi puskesmas itu punya dua spill kit. Dan itu diletakkan di daerah resiko di mana sering tumpahan, baik itu tumpahan B3 atau tumpahan terkait dengan limbah infeksius. Ya, Bapak dan Ibu. Ini yang alhamdulillah tuh puskesmas sudah mulai ngeh semenjak kita mengeluarkan pedoman PPI untuk menyediakan spill kit ini. Nah, ini elemen penilaiannya dilaksanakan manajemen
B3 dan limbahnya. Pengelolaan limbah B3 dilakukan sesuai standar, mulai pemilahan, penyimpanan, penampungan sementaranya seperti apa, ada tempat sementaranya. Kemudian tersedia IPAL, ya. Kemudian terdapat tumpahan, ini tadi Bapak dan Ibu. Ketika ada tumpahan, apa yang dilakukan? Ya, terdapat penanganan awal, laporan, analisis dan sebagainya. Ini nanti akan diwawancarai. Dan alhamdulillah juga petugas kebersihan itu diedukasi oleh teman-teman kita di puskesmas. Ya, ketika ini ada tumpahan, saya pernah wawancara ke petugas kebersihan. Kalau ini terjadi, apa yang dilakukan? Saya ambil ini Bu, itu saya pakai. Boleh tulis saya kata, alhamdulillah itu di Jawa Barat saya ketemu seperti itu. Siapa yang ngajarin? Diajarin oleh teman-teman di sana tadi Bu. Jadi ini yang edukasi. Saya bilang itu edukasi itu tidak hanya kepada petugas kesehatan, tetapi ke seluruh orang yang ada di puskesmas, termasuk petugas kebersihan. Nah, kita masuk ke 1.4.4, puskesmas menyusun, memelihara, melaksanakan, mengevaluasi manajemen kegawat daruratan. Ini juga kita tahu daerah kita ini daerah yang rawan bencana di Indonesia. Kemarin baru di Cianjur gempa, ya. Kita kebayang ya kalau itu terjadi bencana, apa yang dilakukan? Teman-teman puskesmas itu punya peran besar, termasuk di dalam lingkungan puskesmas sendiri. Kenapa nanti? Apa yang dilakukannya? Nah, ini kita lihat potensi masing-masing daerah berbeda untuk bencana. Puskesmas aktif untuk mitigasi, penanggulangan bila terjadi bencana, baik itu internal maupun eksternal. Ya, kalau eksternal di luar gedungnya, berarti masyarakat yang ada di wilayah kerjanya ketika terjadi bencana, apa yang dilakukan di puskesmas? Kemudian strategi menghadapi bencana disusun ya Bapak dan Ibu. Mereka harus bikin HVA tools, yaitu udah ada toolsnya. Teman-teman yang sudah pelatihan K3 itu sudah paham bagaimana cara menggunakan tools ini ya untuk mengidentifikasi risiko-risiko bencana yang terjadi di tempat mereka. Kemudian disimpulkan kesigapan menghadapi bencana simulasi ya. Sekarang alhamdulillah kalau ada pertemuan teman-teman puskesmas mereka udah safety briefing. Kalau terjadi gempa ini yang dilakukan, kalau kebakaran ini yang dilakukan, buka dulu hal dan sebagainya. Alhamdulillah ya, itu sudah dilaksanakan oleh teman-teman di puskesmas. Nah, setiap pegawai wajib pelatihan karya manajemen kegawat darurat bencana. Ini bisa dilakukan secara in-house training aja Bapak dan Ibu. Gak harus jadi suruh pelatihan kemana atau disuruh ke Singapura untuk melihat, enggak, jangan nanti frustasi mereka pulang-pulang ke puskesmas mereka, jangan ke Singapura. Alatnya aja nggak ada tempat kita kan. Nah, cukup in-house training, pakai sarana apa yang ada di tempat dia. Kemudian nanti ada debriefing. Debriefing ini direview lagi. Dari hasil simulasi itu udah benar belum pelaksanaannya. Nanti diidentifikasi lagi, diobservasi lagi. Tujuannya tersesuai belum dengan simulasi yang dilakukan. Ya, kemudian hasilnya itu didokumentasikan. Nah, ini elemen penilaiannya Bapak dan Ibu. Ada identifikasi risiko bencana, eksternal dan internal, memakai tadi HVA tools, ya. Kemudian dilaksanakan manajemen kegawatan darurat, dilakukan simulasi setiap tahun kita harapkan, ya, untuk terjadinya beberapa bencana yang ada. Kemudian dilakukan debriefing dan perbaikan terhadap manajemen kegawatan darurat. Itu mereka perlu evaluasi. Misalnya kemarin titik kumpulnya di sini. Setelah dievaluasi kan nggak mungkin itu ada tiang, ada pohon gede, ada sebagainya. Ini bisa tidak boro-boro menyelamatkan kita, yang ada kita kumpul di sana bencana. Apalagi yang paling susah itu puskesmas di perkotaan yang lahannya sempit, susah utanti. Di sini kita udah kena tiang listrik, di sini pohon gede, di sana tempat parkir. Masya Allah, itu keluhannya banyak banget terkait dengan untuk kegawatan darurat ketika bencana ini. Nah, ini memang kita evaluasi. Ini di mana bagusnya dan bagaimana akses yang mereka bikin untuk simulasi itu benar-benar aman bagi mereka. Ya. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kita ngomongin kriteria 1.4.5 di mana puskesmas menyusun, memelihara, melaksanakan, melakukan evaluasi pengamanan kebakaran termasuk sarana evakuasi. Nah, ini pokok pikirannya, setiap fasilitas termasuk puskesmas mempunyai risiko terjadinya kebakaran dan mereka harus mempunyai manajemen kebakaran. Sehingga sekarang di puskesmas sudah bikin ya timnya siapa, ya. Ada topi-topinya, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang putih. Siapa yang menyelamatkan dokumen, menyelamatkan pasien, menyelamatkan sebagainya. Alhamdulillah, puskesmas pedesaan pun udah bikin begitu.
biasa ya, itu sudah dilakukan oleh kita semua teman-teman di puskesmas. Nah, sarana proteksinya juga harus dipenuhi, apa ya? Kemudian baik itu aktif maupun pasif ya. Aktifnya itu apa? Sprinkle, detektor panas, ya, detektor asap dan sebagainya. Kalau pasif tadi jalur evakuasi, di pintu darurat, tangga darurat dan titik kumpul yang aman. Nah, untuk puskesmas menetapkan larangan merokok. Yang merokok di sini itu bukan dalam rangka merokok mengganggu paru, kebakaran impotensi, bukan itu. Tapi dengan merokok di fasilitas pelayanan kesehatan, risiko kebakaran juga bisa terjadi akibat membuang puntung rokok sembarangan. Nah, makanya kadang-kadang kita kan sedih juga Bapak dan Ibu, petugas puskesmas yang merokok di puskesmas, padahal tahu ya larang merokok di puskesmas itu dilarang karena itu di fasilitas umum. Nah, ini di elemen penilaiannya, ya. Di sini dilakukan manajemen pengamanan kebakaran. Tadi ya, ada beberapa hal yang dilakukan. Kemudian inspeksi pengujian terhadap alat deteksi alarmnya, jalur evakuasinya udah benar. Kemudian aparnya udah benar atau enggak, ya. Kadang-kadang apar itu udah expired, udah tahun berapa, ya, nggak dilihat lagi, tidak ada pemeliharaannya. Terus apar tidak diletakkan tempat aman tinggi banget, atau rendah banget tempat anak-anak yang kemungkinan kena mentok kepala dan sebagainya ya. Itu juga sering kita temukan di puskesmas. Kemudian dilakukan simulasi evaluasi tahunan untuk manajemen kebakaran ini. Setiap tahun dia di-upgrade lagi. Seperti tadi, ada kemungkinan perubahan alur, mungkin penambahan puskesmas, nambah-nambah gedung dan sebagainya, itu kan berubah lagi jalur evakuasinya. Nah, ini harus kita lihat. Kemudian ditetapkan SK dilarang merokok bagi petugas yang ada. Nah, sekarang kita masuk ke 1.4.6. Ini yaitu pengelolaan untuk memastikan semua peralatan kesehatan sudah diuji fungsi, ya. Kemudian jika tidak sesuai ada kegagalan alat itu dipastikan. Ini yang paling sering, suka ada daftar checklist untuk pemeliharaan alat. Itu diisi ketika diakreditasi aja Bapak dan Ibu. Betul? Betul. Kadang-kadang kalau kita mau datang itu udah isi penuh padahal tanggalnya belum. Saking licinnya. Kan mau ada yang datang, berarti mereka mau datang. Kemudian nanti ada survei datang diisi penuh. Yang puskesmas jangan ketawa ya Pak. Kadang-kadang kita yang ketawa di kita. Mudah-mudahan ini nggak terjadi di wilayah Bapak dan Ibu. Ya. Kenapa sih ketika mau akreditasi ada itu alat dipelihara? Yang saya juga bingung. Apakah begitu bebannya akreditasi itu sehingga itu tidak menjadi habit, behavior itu nggak berubah. Ya, jadi memang tertekan tuh ketika akreditasi, buru-buru semua dokumen diisi. Padahal kan tulis apa yang kerjakan apa yang ditulis ya Bapak dan Ibu ya. Ini merubah habit, behavior itu belum terasah untuk itu. Ya, jadi checklist itu diisi kalau orang mau datang aja. Ya, mudah-mudahan tempat kita nggak seperti itu. Nah, kita lihat tujuan manajemen alat itu memastikan semua alat kesehatan tersedia. Ya. Jadi apa namanya ya? Sebenarnya di dalam peraturan itu ada standarnya. Alat apa? Misalnya di IGD, di Permen 3 itu jelas itu. Di IGD alat apa aja yang dibutuhkan, di Ronkai apa aja alat yang dibutuhkan. Itu teman-teman puskesmas tinggal ngikutin aja sebenarnya. Ya, nggak usah panjang-kali lebar, tapi alat itu banyak. Di IGD itu banyak. Saya nanya, ini kalau expire gimana? Ya, untuk bukan alat, obat-obat dan sebagainya. Nah, itu yang belum terpikirkan oleh teman-teman di puskesmas. Sebenarnya alatnya juga, alatnya tadinya berwarna putih misalnya. Terus kalau udah beberapa ada kuning-kuningan, berarti tidak dilap, tidak disiapkan. Ketika digunakan, yang paling sering saya ketemu alat yang berubah warna dan tidak siap pakai itu apa coba? Nebulizer. Benar nggak sih? Di IGD. Coba Bapak dan Ibu lihat. Perhatikan nebu yang ada di puskesmas, warnanya sudah berubah dan bentuknya nggak karu-karuan. Ya, ketika ada orang sesak nafas, itu saya nggak ngerti. Saya sering bilang teman-teman, ini gimana coba? Nah, ini alat-alat ini kita pastikan semua bisa mampu laksana dan juga alat-alat itu dikalibrasi. Ada alat yang butuh kalibrasi itu dikalibrasi. Ya, ada Bu, tapi nggak ada buktinya. Tidak ada jadwal kapan dikalibrasi dan sebagainya. Ya, banyak padahal untuk kalibrasi pun dananya disediakan oleh pemerintah. Untuk puskesmas ini ada box juga terkait dengan kalibrasi. Saya bingung masalahnya di mana lagi coba. Kemudian individu pengelolaan alat dan
kualifikasi sesuai kompeten dan memastikan operator untuk penggunaan alat. Jadi ada orang kadang-kadang saking canggihnya nggak ada orang yang bisa pakai alat itu, benar? Kenapa? Ini baru dapat Bu dari dinas, tapi kami nggak tahu cara pakainya. Itu yang paling miris banget. Saking canggihnya saya nggak tahu itu. Jadi harusnya ketika dinas kesehatan kasih alat, ditunjuklah orang dilatih untuk memakai alat itu, ya. Jadi nggak mubazirun. Nah, juga aplikasi aspak, nggak tahu juga banyak banget yang nggak ngisi aspak, ya belum sampai yang kita harapkan, ya. Kemudian data aspak juga divalidasi oleh dinas kesehatan, ya Bapak dan Ibu. Agar tidak terjadi kelambatan gangguan pelayanan, harus tersedia fungsinya alat dengan baik. Jika diperlukan juga meliputi pemeliharaan dan kalibrasi berkala. Kemudian pemeriksaan alat kesehatan dilakukan meliputi kondisi alat, kerusakan, kebersihan, dan kalibrasi fungsi alat. Kadang-kadang teman-teman kita saking alat udah lama banget, entah tahu entah berantah. Sebelum saya ada di puskesmas, kayaknya alat ini udah ada loh Bu. Tapi ini gimana cara periksanya nggak ngerti. Padahal teman-teman tuh bisa lihat aja di Google merek alatnya apa, tinggal diketik, tinggal dilihat di situ ada prosedur bagaimana pemeliharaan alat itu. Ya kan, Google itu sakti mandraguna ya Bapak dan Ibu ya. Mau nanya apa aja ada di Google. Ketika dicari, sehingga memang alat itu digunakan dengan baik. Nah ini elemen penilaiannya Bapak dan Ibu. Ini dilakukan intervensi alat sesuai dengan aspek yang berisi, dilakukan pemenuhan kompetensi untuk mengoperasikan alat. Jadi ketika ada alat baru atau ada alat lama, siapa yang bisa mengoperasikan alat ini? Kemudian dilakukan pemeliharaan dan kalibrasi terhadap alat secara periodik. Sekarang kita masuk ke 1.4.7 terkait dengan semua menyusun dan melaksanakan untuk memastikan sistem utilisasi bekerja dengan baik di puskesmas, di mana kita lihat di sini utilisasi itu meliputi air, listrik ya, kemudian gas medik, sistem penunjang jika ada, genset, panel dan sebagainya, pipa air dan lain-lain. Kemudian dalam memberikan pelayanan kita butuh listrik tersebut, sumber air juga airnya bersih, ya. Jangan kadang-kadang air di puskesmas warnanya kuning, berbau dan sebagainya, dan itu yang dipakai. Kadang-kadang kami paham karena itu kondisi wilayahnya seperti itu. Nah, bagaimana pengolahan air ini juga dipastikan di puskesmas agar itu bisa digunakan, yang layak sumber air itu bisa diminum. Nah, sumber listrik juga seperti itu. Ketika listrik mati ada cadangannya, ada genset, ya, kemudian gas medis juga ada. Kemudian listrik dan air itu tersedia setiap hari. 7 hari itu full 24 jam ada sesuai kebutuhan. Listrik itu juga perlu dipelihara dan menjaga ketersediaannya. Air bersih perlu dilakukan pemeriksaan uji kualitas. Nah, ini sebenarnya udah ada ya Bapak dan Ibu ya, Kesling itu pasti punya program untuk melihat air ini uji kualitasnya seperti apa. Dilakukan secara periodik. Nah, ini elemen penilaiannya dilakukan inventarisasi sistem utilisasi dengan aspek, ya. Kemudian dilaksanakan manajemen utilisasi dan sistem penunjang lainnya, dan sumber air listrik tersedia. Nanti akan diobservasi apakah itu tersedia atau tidak. Selanjutnya Bapak dan Ibu 1.4.8 ngomongin tentang puskesmas menyusun pendidikan dan pelatihan terkait dengan program MFK. Gak usah jauh-jauh untuk pendidikan pelatihan. Kita hanya ingin melihat dalam rangka peningkatan pemahaman kemampuan seseorang dalam melaksanakan MFK perlu pendidikan, ya. Sehingga pendidikan itu ini kita nggak mempersulit puskesmas. Boleh ada satu temannya pelatihan kemana, pulang-pulang dia mengajarkan temannya lagi. In-house training, bedside teaching, apapun namanya itu bisa dilakukan di puskesmas, loka karya dan sebagainya. Pendidikan itu tertuang dalam rencana pendidikan manajemen fasilitas, ya. Jadi puskesmas kan punya rencana pengembangan staf. Pendidikan apa aja yang pelatihan apa, loka karya apa yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun, dalam periode sampai dengan periode 5 tahun itu udah punya harusnya teman-teman di puskesmas, ya. Karena ini termasuk peningkatan kompetensi juga bagi staf yang ada di puskesmas. Nah, ini
ada rencana pendidikan, ya kemudian dilakukan pemenuhannya dan dievaluasi, ya. Setelah orang pulang pelatihan, pasti mereka akan sosialisasikan terkait dengan pendidikan yang telah didapatkannya di ketika pendidikan itu dilakukan. Nah, ini kita masuk kepada 1.5. Ini yang paling bagus di puskesmas, benar nggak Bapak Ibu? Paling cakep, benar nggak? Jadi ini kalau mau dinilai 10 semua ini. Saya semenjak jadi surveyor, alhamdulillah ini nggak pernah nilainya 5 atau 0. Kenapa? Ya ini adalah UUD, ujung-ujung duit. Dan SPJ, gimana Ibu ya? Paling rapi, saya bingung juga. Kenapa kok masalah duit orang ngeh banget ya? Bercanda Bapak dan Ibu. Namanya kita lihat manajemen keuangan, ya. Di puskesmas itu ada bendaharanya, ya. Ada anggaran yang dilakukan dikelola secara transparan, akuntabel, itu udah ada. Ya ada pemeriksaannya juga, ya benar Bapak Ibu ya. Kemudian ada prinsip-prinsip manajemen keuangan. Agar efektif efisien dilakukan transparan. Ada kebijakan prosedur. Nah ketika dia BUD, puskesmas itu ada banyak yang BUD ya Bapak dan Ibu ya. Nah ini juga pengelolanya udah cakep, bisa pilih sarana sendiri, ketika rekrut pegawai sendiri begitu. Ya ini sudah bagus di puskesmas. Nah ini apa penilaiannya? Ditetapkan petugas pengelola keuangan dengan tugasnya jelas. Ada ya, ada bendahara penerima, ada bendahara pengeluaran, ada bendahara bulk. Masih seperti itu? Masih? Berarti puskesmas belum berubah ya. Kemudian dilaksanakan pengelolaan keuangan sesuai dengan kebijakan dan prosedur. Ini yang paling cakep lah kalau saya bilang. Ini 10-10 semua nih. Dan elemennya juga dikit, 2. Ini tambahan memang Bapak dan Ibu awalnya sempat kita hilangkan. Kemudian pada saat kita ISKUA itu katanya harus tetap, ya harus uang-uangnya harus jelas. Bagaimana pengelolaannya? Ini hasil dengan konsultasi dengan ISKUA Bapak dan Ibu. Nah selanjutnya di 1 titik kita masuk pada standar 1.6, di mana ini pengawasan, pengendalian, penilaian kinerja. Kalau boleh jujur, ini yang paling jelek di puskesmas. Benar? Benar. Kenceng banget suaranya benernya Bu. Ini yang paling jelek. Di puskesmas, teman-teman kita di puskesmas suka merencanakan, benar? Kemudian dilaksanakan. Paling susah itu pengawasan, pengendalian. Fungsi monitoring, evaluasi, supervisi itu paling bingung saya. Kenapa itu paling rendah? Ya, padahal sudah dilakukan. Fungsi-fungsi ini kalau kita lihat forum-forumnya itu jelas. Ada logmin, benar? Ada 3 bulanan, ada audit, ya ada RPM, tapi itu nggak dilakukan. Saya bingung itu kenapa? Ya, logmin dilakukan ada, tapi nggak jelas kan di dalamnya melakukan apa di sana. Benar? Ketika kita mau bilang ini, ada evaluasi terkait dengan capaian sasaran di triwulan pertama mana? Coba cari di notulen logmin. Pernah ketemu nggak Bapak dan Ibu? Belum ketemu. Ya, saya bingung notulen logminnya itu benar-benar untuk memenuhi SPJ. Ya, tapi kalau kita cari apa yang diinginkan surveyor di sana nggak ketemu. Jujur seperti itu? Berarti penyakitnya masih sama seluruh Indonesia ya? Masih. Nggak hanya wilayah timur ya, wilayah barat, timur, tengah sama. Ini yang fungsi-fungsi itu harus kita dorong. Sebenarnya di manajemen puskesmas itu jelas ketika logmin dilakukan awal tahun, tengah tahun, akhir tahun itu ada agendanya. Fungsi-fungsi itu yang memang harus dijalankan di puskesmas. Oke lah kemarin pandemi Bu ada metode lain, benar? Koordinasi dengan Linsek ada metode lain untuk mengevaluasi kinerja dari puskesmas. Nah ini yang paling jujur saya bilang ini yang paling rendah kalau kita lihat pada saat pelaksanaan survei aplikasi. Nah kita lihat di sini pengawasan, pengendalian, penilaian kinerja itu dilakukan menggunakan indikator yang jelas. Mereka udah punya SPM, ya. Mereka udah punya indikator kinerja yang jelas, tapi tidak dievaluasi. Kemudian pengawasan, pengendalian, pemantauan itu tadi ada supervisi, dilakukan supervisi oleh kampus dan penanggung jawab ada, tapi tidak didokumentasikan. Ya, kemudian ada login ada, tapi di notulennya nggak jelas. Audit ada tapi bolong-bolong. Padahal audit itu sudah dibilang dilakukan secara periodik Bapak dan Ibu, tapi udah sekali audit
sudah selesai, sudah di TL lagi. Bagaimana tidak lanjut dari hasil audit yang pertama? Ini yang kelemahannya. Kemudian RPM ada Bu, sekali-sekali kalau udah mau dekat-dekat akreditasi. Jujur? Ya, seperti itu. Beberapa kali kami ke puskesmas belakangan ini paling nggak ada melakukan RPM. Itu yang paling kita lihat ya Bapak dan Ibu. Kemudian indikator kinerja setiap kegiatan itu dipantau secara periodik. Kemudian indikator tersebut meliputi ini tadi indikator kinerja manajemen, UKM, UKP, farmasi, laboratorium. Itu ada indikator kinerjanya masing-masing. Ya, dalam menyusun indikator tersebut mengacu pada kebijakan yang dikeluarkan oleh kabupaten atau kota, yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi ya, dan pedoman-pedoman dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Nah, dilakukan pengukuran dan analisis. Ini yang juga nggak pernah dilakukan. Pernah sih, cuma al-kadarnya. Sehingga nggak muncul, kan dalam manajemen puskesmas jelas bagaimana menganalisis kenapa ini terjadi. Ya, dilihat dari mana udah tahu teorinya Bapak dan Ibu, tapi nggak tajam setajam silat, sehingga nggak bisa memperbaiki kinerjanya puskesmas berikutnya. Kemudian hasil pengawasan pengendalian itu diumpan balikan. Ini yang paling juga nggak pernah ketemu. Diumpan balikan kepada lintas sektor, lintas program untuk mendapatkan masukan dan perbaikan. Dan itu juga menjadi rencana kegiatan pada periode berikutnya, masuk ke dalam perencanaan berikutnya. Ini yang lemah kita akui, ini yang lemah data kita semuanya. Ya. Ini elemen penilaiannya Bapak dan Ibu, ditetapkan indikator kinerja puskesmas sesuai dengan jenis pelayanan yang ditetapkan, sesuai dengan kebijakan baik itu oleh pemerintah pusat maupun daerah. Kemudian dilakukan pengawasan pengendalian kinerja secara periodik sesuai dengan kebijakan prosedur yang ditetapkan, dilakukan evaluasi kinerja, kemudian dilakukan analisis. Kadang-kadang yang paling sering ditemukan juga gini Bapak dan Ibu, di puskesmas dia udah punya nih, di SOP ada tuh bagaimana cara penilaian kinerja. Supervisi misalnya, tapi boleh lihat ada SOP monitoring evaluasi ada dibaca. Tapi langkah-langkah yang ada di SOP itu nggak ada sama dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman di puskesmas. Benar? Benar atau betul? Benar betul. Ya, ini yang kita temukan. Kemudian dilakukan evaluasi, dilakukan analisis. Analisisnya pun minim kalau kita lihat di situ. Nah, hasil pengawasan atau pengendalian dalam bentuk perbaikan kinerja disediakan sebagai sumber data perbaikan kinerja kegiatan puskesmas dan rencana revisi kegiatan jika ada. Benar ya? Kemudian hasil pengawasan pengendalian dibuat dalam bentuk laporan yang nanti akan dilaporkan ke Dinas Kesehatan dalam bentuk PKP. Salah satunya disampaikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Dan itu nanti akan diumpan balikan oleh Dinas Kesehatan untuk dilakukan perbaikan di puskesmas. Nah, 1.6.2 ini ngomongin logmin, Bapak dan Ibu. Di logmin ini, logmin lintas program dan lintas sektor dilakukan sesuai dengan kebijakan prosedur. Saya sudah sampaikan tadi, ada proses pelaksanaan perlu dikomunikasikan oleh puskesmas dan bertanggung jawab lintas program lintas sektor terkait kebersamaan persepsi terkait dengan aktivitas yang ada di puskesmas. Logmin yang paling minim itu sering dilaksanakan adalah logmin lintas sektor. Nggak harmonisasi dengan lintas sektor itu agak susah. Mungkin karena teman-teman banyak bebannya di puskesmas, benar ya? Banyak banget. Tapi kadang-kadang terabaikan. Padahal untuk mencapai target-target kinerja itu keterlibatan lintas sektor itu sangat penting sekali. Ini kita kembalikan kitohnya puskesmas, bahwasanya puskesmas itu adalah milik masyarakat, yang dimana dalam situ ada UKM-nya, ada tindakan promotif dan preventif di dalamnya, ya. Nah, ini kita kembalikan kitohnya. Kemudian komunikasi dan koordinasi dengan logmin itu baik 6 bulanan, 3 bulanan dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan. Dan logmin itu digunakan untuk menyusun lebih rinci terhadap kegiatan-kegiatan yang mendatang, khususnya waktu, tempat, sasaran, ya. Kemudian dan dukungan lintas sektor juga. Dan menggalang kerjasama keterpaduan dengan lintas sektor. Saya selalu menyatakan kita bermesra-mesraan, berkomunikasi yang baik itu ketika logmin ini dengan lintas sektor. Gak ada waktu lagi kita ketemu kalau nggak di sini. Eventnya itu paling penting itu di sini.
Kemudian juga Lokmin 3 bulanan digunakan menetapkan secara konkret dukungan dari lintas sektor. Ya, kadang-kadang ketika kita survei, Bapak dan Ibu, kalau yang ada survei di sini, ada yang nggak tahu siapa itu kadernya, benar nggak? Nggak tahu siapa Pak Lurahnya, aja nggak hafal namanya siapa. Sedih nggak miris? Berarti arti kata kerjasamanya itu minim banget dengan lintas sektor. Nah, ini elemen penilaiannya dilakukan Lokmin bulanan 3 bulanan secara konsisten, secara periodik untuk mengkomunikasikan, mengkoordinasikan, mengintegrasikan upaya-upaya yang ada di puskesmas. Dilakukan pembahasan permasalahan dan hambatan, ya. Kemudian dilakukan tindak lanjut dan rekomendasi, dan itu semua tertuang di dalam notulen hasil Lokmin. Saya selalu sampaikan ke teman-teman di puskesmas, mohon maaf, orang ketika melakukan audit itu survei bukan tukang ahli nujum yang bisa melihat kegiatan Bapak dan Ibu dari kasat mata, dari kayaknya gedung puskesmas ini lulusnya paripurna deh, bagus deh, kayak gitu. Tapi mereka bisa melihat kegiatan itu ketika ini dituliskan dengan jelas, Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya di 1.6.3 ini tadi audit dan rapat tinjauan manajemen, ya. Ini audit itu sudah disusun, perlu disusun tercapai target. Audit itu merupakan salah satu mekanisme untuk pengawasan. Kemudian hasil temuan audit disampaikan kepada petugas puskesmas, tempat yang diaudit, kepada tim mutu, penanggung jawab dan sebagainya untuk melakukan perbaikan. Jika ada masalah, maka yang tidak bisa diselesaikan sendiri ini yang nanti dibawa ke dinas kesehatan, ya nggak sih? Ada masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan, jangan dibawa ke pegadaian. Karena kalau pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah, harusnya dinas juga seperti itu, mengatasi masalah tanpa masalah dari puskesmas, karena ada hal yang memang tidak bisa diselesaikan di puskesmas, ya. Kemudian ditindaklanjuti dan dipantau. Kemudian kepala puskesmas melakukan pertemuan rapat tinjauan manajemen. Berbeda, saya selalu sampaikan, ini berbeda RTM dengan Lokmin, agendanya berbeda, yang memimpinnya juga berbeda, ya. Itu yang jelas-jelas, ya. Ini RTM itu dipimpin oleh penanggung jawab mutu. Ini elemen penilaiannya. Tim audit membentuk tim audit dan ada uraian tugas, wewenangnya apa, ya. Kemudian mereka menyusun jadwal, rencana audit, jadwal, kemudian dia bikin instrumen audit, apakah dia nanti akan wawancara atau observasi atau apa nih metode-metode audit yang mereka lakukan, ya. Kemudian ada laporan umpan balik hasil audit. Jadi setelah audit jangan disimpan-simpan sendiri, karena dari hasil audit itulah mereka akan melakukan perbaikan kinerjanya. Kemudian ditindaklanjuti dan diberikan rekomendasi. Kepala puskesmas dan tim mutu melaksanakan rapat tinjauan manajemen. Agendanya harus jelas. Apa yang dibahas pada saat RTM ini? Dan saya selalu menyampaikan, RTM itu harus RTM yang bermutu. Kira-kira bagaimana Bapak dan Ibu yang bermutu? Bermuka tua? Atau sudah berkerut-kerut? Tidak. Jadi RTM itu rapatnya itu berkelanjutan. Pada RTM yang kemarin yang dibahas apa? Terus ditindaklanjuti pada RTM yang sekarang. Dievaluasi kembali pada rapat kemarin. Hey, yang kemarin kita rapat RTM apa ya? Hasilnya gimana? Udah ditindaklanjuti atau belum? Itu yang namanya continue quality improvement, berkesinambungan. Jangan putus di tengah jalan. Udah RTM 1 selesai. Tapi harusnya dievaluasi dulu pada saat RTM kedua yang kemarin kita bahas, sudah ditindaklanjuti atau belum? Kira-kira di puskesmas sudah kayak gitu Bapak dan Ibu? Sudah makin jauh? Atau sudah mendekat? Sudah mendekat, ya. Nah, ini RTM juga direncanakan pertemuan RTM dan rekomendasinya juga dilakukan, ya. Ini 1.7 terkait dengan pengawasan pengendalian oleh dinas kesehatan. Ini puskesmas senang banget nih. Kalau dulu ngomong, Bu, dinas kesehatan harusnya diaplikasi juga dong. Masa puskesmas aja, bener ya? Ngomel ya. Nah, ini kita dinas kesehatan akan dievaluasi. Ini tim TPCB. Fungsi TPCB dilihat di sini.
mulai bagaimana dia menyusun perencanaan, sampai pengawasan pengendalian tim TPCB mendampingi. Kata Bu Dewi tadi, emaknya dampingi. Benar nggak udah dilaksanakan atau belum kegiatan-kegiatan di puskesmas? Tim TPCB sekarang kan banyak protes. Pendampingan kok nggak jalan ya Bu? Benar? Ini memindahkan pendampingan itu di sini timnya. Tim TPCB yang bergerak Bapak dan Ibu, ya. Jadi mulai mendampingi, mulai melihat pemantauan dan sebagainya ada oleh tim TPCB, ya. Saya rasa kita udah ada pedomannya, sudah dilakukan di puskesmas di dinas Bapak dan Ibu, sudah angkuknya udah kencang saya lihat, ya. Ini elemen penilaiannya, hati-hati. Ini dinilai di dua belah pihak, ya. Dokumen-dokumennya upayakan di dua belah pihak ada, ya, baik itu di puskesmas, ya, dan bentuk dari Bapak dan Ibu. Nanti kan takutnya teman-teman puskesmas saat melakukan pendampingan datang memonitoring dia nggak punya dokumennya. Jadi kita harapkan itu ada dokumen di dua belah pihak sehingga jalan nanti, ya, ada organisasi yang ditetapkan, ada kebijakan dan jadwal pembinaan, ada bukti pembinaan, kemudian menyampaikan hasil bukti pembinaan, kemudian juga nanti ada bukti melakukan pendampingan, usulan kegiatan, mulai dari membuat perencanaan sampai mengevaluasi, ada bukti menindaklanjuti, ada bukti memverifikasi umpan balik hasil pemantauan evaluasi, sampai puskesmas menerima bukti tindak lanjut. Kadang-kadang hasil PKP pun mereka nggak nyadar kalau Bapak dan Ibu sudah memberikan feedback kepada puskesmas. Saya nggak tahu miss-nya di mana. Mungkin kan nggak diberikan feedback, nggak mungkin, tapi nggak tahu miss-nya di mana. Nah ini yang harus kita pastikan. Ini untuk 1.7. Kenapa makin Bapak dan Ibu